warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kita akan melihat bagaimana kehidupan masyarakat Arab dulu sebelum datangnya agama Islam. Kita akan belajar dengan cara yang seru supaya mudah dipahami. Siap belajar semuanya? Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, oke? Do your hands like this, tangannya kayak gini ya. Hai anak-anak, pernahkah kalian melihat patung? Seperti apa ya patung itu? Nah, ini adalah contoh patung yang diyakini oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Anak-anak, tahukah kalian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu disebut dengan zaman apa? Ya, disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, bodoh di sini bukan hanya buta aksara saja dan bukan hanya tidak bisa membaca. Tetapi masyarakat Arab itu sebelum datangnya Islam, mereka belum mengenal nilai-nilai dan norma-norma yang diterapkan di dalam kehidupan. Mereka juga belum mempercayai adanya Tuhan. Akibatnya, mereka mudah terpengaruh oleh omongan orang lain atau dari kaum lain. Nah, seperti yang sudah Ibu contohkan sebelumnya ya, yaitu mengenai Amir bin Ubay, salah satu contoh terpengaruhnya masyarakat Arab berdasarkan omongan atau berdasarkan kaum lain. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab itu tersesat dan tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Agama itu merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki seseorang. Agama merupakan kepercayaan manusia terhadap Tuhan. Sebelum kedatangan masyarakat Arab, itu memiliki dua keyakinan. Yang pertama, keyakinan pada agama Samawi atau Tauhid. Dan juga yang kedua, memiliki keyakinan animisme dan dinamisme. Anak-anak, tahukah kalian agama Samawi itu apa? Oh iya, agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya. Sedangkan kepercayaan animisme adalah kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda seperti pohon, batu, dan sungai. Adapun dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda itu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai agama Samawi. Agama Samawi adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya. Nah, agama tersebut adalah yang pertama, agama Tauhid. Agama Tauhid ini adalah yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Pada awalnya, masyarakat Mekah ini menganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, lalu kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Putranya ini menghasilkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang masih terpelihara. Contohnya adalah bangunan Ka'bah, ibadah haji, dan peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Arab pun mulai melakukan penyimpangan dan menyembah selain kepada Allah. Proses perpindahan kekayaan itu berawal dari Amir bin Ubay. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, Amir bin Ubay ini merupakan seorang pembesar dari Cukub Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam. Setelah dia sampai di siang hari, ia melihat bahwa penduduk kota tersebut melakukan suatu ritual ibadah dengan menyembah berhala. Amir bin Ubay pun tertarik untuk mempelajari dan melakukan ritual tersebut di kota Mekah. Kemudian, Amir bin Ubay pun membawa berhala yang dinamainya Hubal untuk diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini adalah dewa yang paling diagungkan dan yang terbuat dari batu akik dan berbentuk manusia. Hubal dan berhala yang menjadi pimpinan bagi berhala lainnya yang dibawa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Lata, Uzza, dan Manataha. Adapun berhala Lata merupakan dewa yang tertua yang sangat diagungkan oleh penyembah berhala-berhala tersebut. Berhala tersebut kemudian diletakkan di daerah yang berbeda-beda, seperti contohnya diletakkan di daerah Toib Uzza, kemudian diletakkan di daerah Hizaj, dan diletakkan di daerah Yasrib. Selain di Ka'bah dan tempat ibadah berhala juga terdapat di rumah-rumah masyarakat Arab. Sebelum datangnya Islam, mereka membuat berhala tersebut kemudian menyembahnya.
Bahkan berhala tersebut dan terbuat juga dari makanan, kemudian diperjualbelikan masyarakat Arab pra-Islam. Dia juga melakukan upacara-upacara tersebut terhadap berhala hingga akhirnya ajaran menyembah berhala tersebut menyebar dan meluas di kalangan masyarakat Mekah hingga pada akhirnya masyarakat Mekah meyakini bahwa berhala merupakan perantara yang dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhannya. Saat itulah mereka mulai membuat berhala-berhala dan menaruhnya di berbagai tempat. Bahkan pada masa itu terdapat 360 berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah. Maka dimulailah penyembahan-penyembahan berhala masuk ke masyarakat Mekah. Nah, kota Mekah pun perlahan-lahan menjadi pusat menyembah berhala. Ketika melaksanakan ibadah haji, bangsa Arab melihat adanya berhala-berhala yang disimpan berjajar di sekeliling Ka'bah. Bangsa Arab pun bertanya alasan para penduduk Mekah menyembah berhala tersebut. Kemudian penduduk Mekah menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan sebuah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu, setelah itu mereka kembali ke daerahnya masing-masing dan mulai meniru ritual ibadah masyarakat Mekah. Itu terus berlanjut hingga kepercayaan menyembah berhala tersebut menyebar ke seluruh wilayah. Ibu ulangi lagi anak-anak, jadi sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab tuh sudah mengenal agama Tauhid, yaitu agama yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Agama ini dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan ke putranya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, baru mulailah penyimpangan yang ada di kota Mekah yang dibawakan oleh Amir bin Ubay. Itu siapa tadi Umar bin Ubay? Ya, dia adalah seorang pembesar Huzaifah yang melakukan perjalanan ke negeri Syam. Agama Asmawi yang kedua yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab agama Yahudi adalah Taurat. Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Maha Esa. Artinya, satu atau tunggal. Ya, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Agama Yahudi dianut oleh Bani Israel. Ya, mereka menganggap sebagian masyarakat paling tinggi di dunia. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui adanya agama yang datang setelah agama yang dibawakan oleh Nabi Musa. Namun, setelah Nabi wafat, mereka menyimpang dari ajaran agama yang dibawakan oleh Nabi Musa. Kaum Yahudi ingkar dan menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Peluk agama Yahudi pada masa itu mempercayai bahwa Uzair adalah anak Tuhan dan mereka juga tidak mempercayai adanya Nabi Isa alaihi wasallam. Padahal dalam Taurat sendiri menyebutkan bahwa setelah Nabi Musa alaihi salam akan datang nabi-nabi berikutnya. Agama Nasrani adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Nasrani adalah kitab Injil. Setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Selain itu, mereka juga mempercayai bahwa Tuhan mempunyai 3 bentuk, yaitu terdiri dari Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Keyakinan itu disebut dengan Trinitas. Nah, kaum Nasrani juga menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal kedatangan Nabi Muhammad SAW ini telah disebutkan di dalam kitab Injil. Walaupun demikian, kan ada beberapa orang yang mau mengakui kenabian Nabi Muhammad. Itu mereka dari golongan Zaid bin Naufal, Waraqah bin Naufal, dan Umayyah bin Sa'd. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan dari agama apa yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Jadi untuk kedepannya kita harus tetap rajin membaca tentang sejarah Islam ya, agar tidak lupa nantinya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.